7 bruder bersama keluarga yang saya kasih dan saudara-saudari seiman dalam Tuhan. Makna perayaan Maria diangkat ke surga dan pengikraran kaul kekal yang kita sedang rayakan ini bisa ditemukan bukan hanya dalam Injil, tapi juga dalam bacaan kedua surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Maria diangkat ke surga merupakan bagian dari kebangkitan. Iman akan Maria diangkat ke surga didasarkan pada iman akan kebangkitan Kristus. Tidak ada orang sebelum Yesus dari Nazaret yang sesudah mati hidup kembali dan hidup terus. Ada banyak peristiwa di dunia di mana orang mati suri atau koma bisa sampai 1 bulan, lalu dia sadar kembali. Atau dalam Injil, pemuda dari Nain sudah dalam peti, sedang diarah ke kubur, bertemu Yesus, hidup kembali. Anak Yairus barusan mati, tapi karena Yesus hidup kembali. Lazarus sudah 4 hari dalam kubur, lalu dia hidup kembali. Ini bukan kebangkitan yang kita dengarkan dalam bacaan kedua tadi. Kebangkitan yang dialami Kristus yaitu dia bukan hidup kembali seperti kita. Lazarus mati lagi kan? Pemuda dari Nain mati lagi. Anak Yairus mati lagi seperti kita. Kita masih hidup ya, maksudnya yang lain-lain yang lebih dulu dari kita. Tapi Yesus sesudah disalibkan, mati disalib, dikuburkan, dia bangkit kembali, tidak seperti manusia yang biasa. Dan itu membuat para murid tidak gampang mengenal dia ketika dia menampakkan diri sesudah kebangkitan. Itu yang dimaksudkan dengan tubuh rohani yang bangkit. Dia hanya bisa dilihat oleh orang kepada siapa dia berkenan. Dalam surat pertama Paulus pada jemaat di Korintus yang kita dengarkan tadi sepotong itu lebih dulu itu cerita tentang Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada Petrus dan seterusnya sampai sekitar 500-an orang, dan yang terakhir pada Paulus. Itu kebangkitan. Kebangkitan macam ini dialami sesudah Yesus hanya Bunda Maria. Yang sesudah mati diangkat dengan jiwa dan badan. Itu yang kita rayakan hari ini. Sedangkan kita yang lain, baik yang beragama Yahudi, Katolik maupun Islam, kita itu tunggu pada akhir zaman, kebangkitan pada akhir zaman. Untuk yang Kristen, pada akhir zaman tubuh kita baru dibangkitkan. Apa yang bisa kita pelajari dalam hubungan dengan perayaan kaul kekal hari ini dan untuk kita semua dari misteri hari ini? Apa yang dibuat Bunda Maria sehingga dia diangkat dengan jiwa dan badan?
itu semata-mata rahmat Tuhan, karena dia dipilih menjadi ibu Yesus. Tetapi bukan hanya itu, karena dia hidup sesuai dengan panggilannya. Dia tidak hanya mengikrarkan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan," tapi dia menghidupi ikrarnya itu. Dia percaya, dan karena itu para bruder kita memilih tema "Berbahagialah dia yang percaya." Dan kebahagiaan itu diungkapkan dalam Injil tadi, Magnificat. Apa yang perlu kita tiru dari Bunda Maria? Dia perempuan wanita sama seperti perempuan-perempuan lain, sama seperti perempuan zaman sekarang. Dia seorang ibu rumah tangga. Suaminya tukang kayu. Tukang kayu itu bukan orang besar, bukan imam agung seperti Kaifas, bukan seperti Raja Herodes, bukan seperti Kaisar Tiberius. Tukang kayu adalah orang sederhana tapi orang yang kerja keras. Dan istrinya pasti kerja keras. Dan itu Maria. Dan orang yang macam ini tidak hanya hidup dari apa yang kelihatan, tidak hanya hidup dari apa yang dia rasakan, tidak hanya hidup dari apa yang dia pikirkan, atau yang dia inginkan, yang dia bayangkan. Orang macam Bunda Maria, orang yang hidup seperti manusia lain, tapi terarah ke yang tidak kelihatan, terarah kepada yang bernilai. Dan keterarahan itu tidak lain daripada Tuhan Allah sendiri. Allah tidak kelihatan, tetapi setiap perkataan, setiap perbuatannya dihubungkan dengan Allah dan kehendak-Nya. Dia senantiasa mencari Allah dan kehendak-Nya sebelum mengambil suatu keputusan. Itu Bunda Maria. Karena Allah dan kehendak-Nya menjadi yang utama, maka ketika malaikat diutus oleh Allah untuk menyampaikan panggilan Maria yang baru, bukan hanya sebagai ibu rumah tangga, panggilan yang lebih besar dari ibu rumah tangga, yaitu menjadi ibu Yesus yang akan menjadi raja segala raja, Bunda Allah. Dan itu dia tidak mengerti. Tidak mungkin seorang manusia menjadi Bunda Allah, kan? Dia tidak mengerti. Dia masih baru bertunangan, belum hidup bersama sebagai suami istri. Tapi karena iman dalam surat Ibrani bab 13 itu bukti dari apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka dia percaya pada sabda Allah bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamai Yesus, yang kudus dari Allah berkat naungan Roh Kudus. Dia percaya meskipun dia tidak mengerti. Ini yang kita sebut ketaatan. Baik ketaatan sebagai kaul yang akan diikrarkan para bruder sebentar, maupun ketaatan dalam kehidupan kita, terlebih peristiwa-peristiwa yang sulit kita lihat sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang menyusahkan, yang membuat kita menderita. Jadilah padaku menurut perkataanmu, menurut kehendak-Mu.
Itu ketaatan. Mencari Allah dan menjadikan Allah itu nomor satu di dunia, itu artinya juga kita tidak memutlakan, tidak mengutamakan apapun di dunia ini di atas Allah. Semua yang kelihatan, semua yang menarik, itu relatif. Uang, barang, karier, pangkat, kecantikan, kegantengan, relatif. Waktu masih umur 17-an, 20-an, cantik, ganteng. Coba masuk 50-an. Coba masuk 60-an. Masuk 70-an. Itu relatif. Yang kelihatan kan ini. Dan menarik. Membuat orang jatuh cinta. Relatif. Kalau kita hidup tidak terarah kepada yang tidak kelihatan, pada Dia yang melihat kita, tapi kita tidak melihat Dia, dan kehendaknya yang tidak gampang ditafsir dalam hidup sehari-hari. Kalau kita hidup hanya ikut mata kita, ikut mulut kita, ikut telinga kita, ikut perasaan kita, ikut keinginan kita, ikut pikiran kita, kita akan berakhir di dunia. Kita tidak akan melampaui. Kita tidak akan mengalami kehidupan seperti Bunda Maria kebangkitan. Kita tidak akan mengalami. Apa artinya semua yang kelihatan itu relatif? Pangkat, karier, barang, uang, bahkan orang yang kita cintai, anggota keluarga kita, atau perempuan untuk para laki-laki yang paling menarik, paling cantik, atau laki-laki yang paling ganteng bagi perempuan, itu relatif sekunder yang tidak boleh menghalangi kita mencari Allah dan kehendak-Nya. Itu kaul kemiskinan. Meninggalkan semua yang kelihatan itu, barang, uang, karier, pangkat, kekayaan, tapi juga orang yang paling kita kasih, orang tua kita. Kenapa? Yesus bilang apa? Dalam Injil Lukas, dia bilang, barang siapa tidak membenci ibunya, tidak membenci bapaknya, tidak membenci saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, tidak layak menjadi muridku. Tidak layak mengikrarkan kaul kekal. Itu berarti apa? Yesus tidak maksudkan mendorong kamu harus membenci. Yesus itu seorang nabi. Karena itu dia mau membuat orang, mana bisa benci orang yang paling mengasihi kita, yang melahirkan kita. Tidak, dia maksud yang relatif itu relatif, yang mutlak hanya Allah. Karena itu meninggalkan segala sesuatu seperti Bunda Maria, seperti para rasul, seperti Paulus, itu artinya kita hidup di dunia, tapi hidup kita tidak dibatasi oleh apa yang kelihatan, tapi terarah selalu kepada yang tidak kelihatan, pada nilai-nilai yang diperjuangkan seumur hidup. Karena itu kami yang sudah lama dalam imamat, lama dalam hidup berkaul, kami tidak bisa katakan sudah selesai perjuangan itu. Kami tidak melihat Tuhan Allah. Sampai sekarang saya belum pernah lihat. Saya khotbah omong tentang Dia, saya tidak pernah melihat Dia. Tapi saya yakin Dia sedang melihat saya.
Dan dia sedang mengikuti apa yang saya katakan. Dan dia sedang mengatur apa yang boleh keluar dari mulut saya, apa yang tidak boleh keluar dari mulut saya. Itu yang harus kita arahkan pikiran kita. Baik yang biarawan imam maupun yang awam, yang berkeluarga. Kalau hidup kita selalu terarah mencari dia dan kehendaknya, meskipun kita ditimpa oleh berbagai kesulitan, meskipun kita mengalami kesenangan yang begitu menggembirakan kita di dunia ini, kalau kita tetap terarah kepada dia dan kehendaknya, maka kita akan selalu mengambil keputusan yang tepat dan hidup kita terarah. Kita akan tidak gampang ditarik orang ini, ditarik orang itu, tidak gampang ditarik oleh HP ini, oleh HP itu, oleh program ini, aplikasi itu. Kita ikut semua, tapi itu tidak menguasai kita. Kita menguasai semua itu. Mari kita pada sore hari ini bukan hanya bersyukur kepada Tuhan, tapi juga berdoa supaya 7 saudara kita ini yang berani ambil keputusan seperti Bunda Maria, meskipun tidak jelas apa yang terjadi besok-besok, hanya karena mereka percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Allah, sabdanya yang tertulis dalam kitab suci itu benar. Kepercayaan itu dan kepercayaan akan kesetiaan Allah dan hidup yang selalu dijiwai oleh doa mohon bimbingan Allah, rahmatnya, supaya kita selalu terarah pada dia, mencari dia dan kehendaknya. Itulah yang akan terjadi kepada 7 saudara kita, dan mereka bertahan dalam panggilan sampai akhir hayat. Amin.